Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adikku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1, Pondok Pesantren Putra Al-Latifiyah 2, Tambak Beras Jombang yang berbahagia. Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya berharap pada pembelajaran kali ini meskipun kita tidak langsung tatap muka, karena memang melihat kondisi yang seperti ini itu tidak mengurangi kesemangatan kita semua dalam bertolabul ilmi, karena memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tolabul ilmi faridatin ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, gitu. Maka dari itu semangat kalian harus tetap luar biasa ya untuk melakukan pembelajaran baik secara tatap muka ataupun secara jarak jauh atau daring. Seperti apa yang telah disampaikan guru-guru kita, kiai-kiai kita, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab, kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, agar kita dilancarkan dalam menuntut ilmu dan juga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrinu sahaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wal baligil ma jami'a abahim minal bil muslimin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wat tabi'in wal amilun salihul mukhlisin jannah sabillah rabbil alamin wal a'immatil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali min sahabati wat tabi'in tabi'in sayyidina Adam la yamitin wa jamil barakatil mukarramin khulun sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Jemaah gubernur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat masyariqal ardi la maghribi bariha barin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila uliya illa ta'ala wa ila usadina subhanahu wa ta'ala malafatan kitab takrib Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita belajar bersama dalam rangka kita mempelajari kitab fikih. Nah, adapun kitab yang kita pelajari ini adalah kitab takrib. Nah, kitab Ghoyatut Takrib. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu lafadznya tersebut. Karena memang mapel ini saya kebagian BMK, bimbingan membaca kitab. Tentu untuk membaca kitab itu tidak semudah kalian membaca tulisan bahasa Indonesia, tidak. Akan tapi butuh ilmu alat yang namanya nahwu dan shorof, juga bahasa Arab juga, untuk memahami ilmu kitab. Apalagi kitabnya tidak ada harokatnya, nah, gitu. Jadi ada ilmunya sendiri. Nah, maka dari itu ini adalah sebagai praktek kita. Ketika kita sudah memiliki teori nahwu dan shorof dan juga mufradat bahasa Arab, maka di BMK inilah kita akan praktek untuk membaca kitab. Makanya pelajaran ini namanya adalah BMK, bimbingan membaca kitab. Nah, gitu. Mungkin di kelas 1 kemarin kalian belum ada, masih belum ada, karena di kelas 1 itu hanya teori saja. Untuk di kelas 2 dan selanjutnya kelas 3 nanti kalian itu sudah ada langsung prakteknya. Mungkin ini adalah pertama kali kita bertemu, apalagi disambut dengan adanya virus corona ini yang mengharuskan kita untuk belajar BMK dari jarak jauh. Biasanya kalau BMK itu idealnya kan harus tatap muka, karena memang waktu tidak memungkinkan ya pakai jarak jauh.
Langsung saja kita buka kitabnya. Bagi yang memiliki kitab bisa dilihat kitabnya. Kalau yang sudah atau yang berada di rumah yang belum memiliki kitab, nanti bisa download di Play Store atau di Google, download PDF. Di situ ada kitab Fathul Qorib atau Takrib itu ada. Kalau kamu downloadnya Fathul Qorib, nanti di situ ada juga ada Takribnya. Karena memang Fathul Qorib adalah syarah dari kitab Takrib. Yang kita pelajari ini adalah matannya. Nah, gitu. Langsung kita buka bab Toharoh, Kitabu Ahkamit Toharoti. Nah, gitu ya. Kitabu Ahkamit Toharoti. Biar lebih cepat. Baik, untuk membaca kitab sendiri perlu saya jelaskan yang pertama. Kita itu harus tahu, nah gitu. Karena memang dulu saya juga sama seperti kalian. Yang diajarkan pertama kali itu ada satu. Kita harus tahu yang kita baca itu merupakan kalimat apa, itu yang pertama, yang paling penting. Karena di setiap pesantren itu berbeda. Kalau di sini biasanya BMK-nya langsung muridnya yang aktif. Nanti dijelaskan. Seperti contoh kitabun. Nah, kitabun, kitabu ahkamit toharoti, kitabun ismun mufradun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahratun li'annahu ismun mufradun. Wala gitu. Wa huwa khabarun. Nah, seperti itu. Tapi untuk pemula paling tidak kita harus tahu ini kalimat apa, dibaca apa, nah, tandanya apa, gitu saja, ya. Mungkin kalian di kelas 1 kemarin sudah diajari nahwu dan juga sorof, itu sebagai teori kita untuk mempelajari kitab. Nah, di sini kita praktekkan. Di situ bisa dilihat ada Kitabu Ahkamit Toharoti, ada 3 kata. Kitabu Ahkamit Toharoti. Kitabu Ahkamit Toharoti. Kalau dimaknani biasanya orang-orang itu, guru kita maknani Kitabu Ahkamit Toharoti utawi iki iku kitab kang jelasaken piro-piro hukume sesuci. Nah, gitu ya. Wis. Di sini ada 3 kata. Yang pertama adalah kitab, yang kedua ahkami, yang ketiga adalah toharoti. Nah, ada 3 kata. Kalau dalam ilmu nahwu itu bisa dinamakan kalimat. Ada kalimat yang namanya kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Yang perlu kalian ketahui seperti itu. Ketika membaca kitab harus tahu itu kalimat apa. Itu yang pertama. Kitabun di sini. Kitabun itu apa? Apakah kalimat isim kah, atau kalimat fiil kah, atau kalimat huruf kah? Kalau kalian ditanya kalimat, jawabannya itu pasti 3 itu. Salah satu dari ketiganya. Nah, gitu ya. Salah satu dari ketiganya itu. Kitabun. Tentunya kalian harus tahu per kalimat itu. Kalimat isim itu apa? Kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti sendirinya tanpa disertai dengan zaman. Contoh, kitabun itu adalah kalimat isim. Madrasatun itu juga kalimat isim. Kolamun, kolam itu juga kalimat isim. Karena dia menunjukkan arti dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman. Gitu ya. Untuk tanda-tandanya sendiri, biasanya, saya tuliskan ya. Tanda-tanda kalimat isim itu ada kalanya beri'rab jer. Yang pertama, biasanya. Yang kedua, kemasukan tanwin. Nah, ada tanwin. Yang ketiga, kemasukan al. Kemasukan al. Kalau di kitab yang lebih tinggi itu ada satu lagi yaitu beri'rab jer. Itu tanda-tanda kalimat isim. Lebih mudahnya ini kalau kalian tidak tahu ini kalimat isim atau fi'il atau huruf, dilihat saja. Dia itu menunjukkan arti dengan sendiri apa tidak? Dia itu bersama dengan zaman atau tidak? Kalau tidak berarti dia adalah kalimat isim. Itu lebih mudahnya.
Atau lebih singkatnya, kalimat isim itu apa? Kata benda, itu paling mudah. Nah, paham ya dari sini ya? Anggap saja kalian sudah paham itu. Saya berhusnuzon saja. Yang kedua, itu kalimat yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu apa? Kalau menurut definisi, kalimat fi'il itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya disertai dengan zaman. Kalau lebih ringkasnya kalimat fi'il itu apa? Kalimat pekerjaan. Contoh, dhoroba. Terus, fataha, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat fi'il. Jalasa, karena menunjukkan arti dengan sendirinya dan bersamaan dengan zaman. Itu kalimat fi'il. Atau pekerjaan. Kalimat pekerjaan, entah itu memukul, menulis, berdiri, duduk, dan sebagainya. Itu adalah kalimat fi'il. Dan kalimat fi'il pun itu juga memiliki tanda-tanda. Kalau ini tadi tanda kalimat isim. Terus ada tanda-tanda kalimat fi'il. Tandanya apa? Di antaranya biasanya kemasukan qad. Qad qomati sholah. Qad qomat. Nah, itu juga termasuk. Qomat adalah kalimat fi'il. Terus ada yang kemasukan sin. Sayaqulu sufaha. Yaqulu kalimat fi'il. Yaqulu qala yaqulu berucap. Kemasukan sin akan mengucap. Terus yang ketiga, tanda kalimat fi'il saufa. Ini yang paling dasar. Ada saufa. Dan yang terakhir adalah ta'nis sakinah. As-sakinah. Nah, ini 4 adalah tanda-tanda kalimat fi'il yang secara dasar menurut kitab yang paling dasar seperti itu, ta'nis sakinah. Atau lebih mudahnya, ketika kalian menjumpai lafadz yang mana lafadz tersebut disertai dengan zaman, maka sudah bisa dipastikan kalau dia adalah kalimat fi'il. Itu lebih mudahnya seperti itu. Makanya ketika membaca kitab, 3 komponen itu harus lengkap. Yang pertama, kalian harus paham nahwu. Yang kedua, juga sorofnya juga. Terus bahasa Arab juga. Karena bahasa Arab juga perlu menunjang semua. Kita tahu apakah ini kalimat isim atau kalimat fi'il atau kalimat huruf. Dan yang terakhir, kalimat huruf. Kalimat huruf itu apa? Kalimat huruf itu kata. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya dan. Nah, gitu. Terus apa lagi? Jadi kalimat huruf itu kalimat yang kalau definisinya seperti ini. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti secara sempurna tanpa digandeng dengan kalimat lain. Nah, itu adalah kalimat huruf kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab ada min, ada ilah, an, dan lain sebagainya, ilahir. Itu adalah kalimat huruf. Tandanya apa? Tanda kalimat huruf adalah ketidakpatutannya dia kemasukan tanda kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Itu adalah tanda-tanda kalimat huruf. Wes, kita kembali lagi ke kitab Ahkamit Thaharati. Ada 3 kata. Bisa dilihat di sini kitabun. Kitab itu kalimat apa? Dilihat dari artinya saja kitabun. Nah, kitabun itu adalah lafadz yang dia itu tidak bersamaan dengan zaman. Otomatis dia dinamakan kalimat isim. Dari sini kita sudah tahu ya, kitabun, kitab. Itu namanya isim. Kitabu, dia itu ditarkib menjadi khobar. Kalau ditampakkan itu ada ai hadza yang dikira-kirakan. Hadza utawi iki, iku kitabu ahkami toharati, iku kitab kang jelasaken pira-pira hukume toharoh. Seperti itu. Kitabu. Loh, mana Pak kok tidak ada tanda tanda-tanda kalimat isim, baik itu jer ataupun tanwin atau al atau i'rab jer. Nah, karena dia di sini itu
menjadi mudhof. Nah, ketika ada kalimat isim dengan kalimat isim, dia itu akan menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Kitabu. Kenapa kok tidak boleh tanwin? Karena kaidahnya kalau di amsilati, kalian kan sudah pernah belajar amsilati. Kaidahnya mudhof itu tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Maka kitabu. Kenapa kok gak kitabi atau kitabah? Karena dia menjadi khabar dari mubtada yang dikira-kirakan. Makanya kitabu sekaligus menjadi mudhof. Terus yang kedua ahkam. Ahkam itu adalah kalimat apa? Apakah isim, fi'il atau huruf? Kalau dilihat dari terjemahnya, ahkam itu piro-piro hukum. Nah, sudah tentu dia itu adalah kalimat isim karena dia mudhof ilaih. Ini adalah mudhofnya, ini adalah mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih itu mesti dibaca jar. Yang mana jar itu adalah tanda kalimat isim. Bisa paham? Saya nggak paham. Langsung at-toharoti. Lah, dilihat dari lafadznya saja, kalian sudah bakal paham. Ini kalimat apa? Pasti dia adalah kalimat isim, tandanya adalah al. Nah, gitu. At-toharoti. Nah, tandanya adalah al. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Karena ahkam di sini dia mudhof ilaih, dia juga mudhof. Nah, nanti yang akhir setelahnya berarti ya mudhof ilaih. Karena memang satu lafadz itu biasanya ada yang memiliki dua kedudukan. Karena mudhof ilaih itu bisa panjang. Tapi biasanya yang terakhir itu ada alnya, dikasih al. Kalau di kaidahnya amsilati atau kaidah nahwu, mudhof ilaih itu ketika tidak ada tanwin maka harus dikasih al. Gitu. Karena di sini sudah ada al, maka tidak boleh ditanwin. Ingat ya, kalau kalimat isim, kalau sudah ada al tidak boleh ditanwin. Tetapi kalau sudah tidak ada al, maka boleh tanwin. Karena al dan tanwin itu adalah sama-sama tanda kalimat isim. Mungkin itu saja di pertemuan pertama kali ini, sekedar permulaan, hanya judul saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata atau tingkah laku, baik sengaja ataupun tidak, atau penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, jika ingin memahami, maka harus mencintai. Artinya bagaimana? Ketika kita ingin memahami kitab, maka kita harus mencintai kitab tersebut. Mencintai. Karena tanpa adanya cinta, kita tidak akan bisa. Nah, gitu. Mungkin itu saja. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.